Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga senantiasa sehat dan semangat. Hari ini kita belajar mengenai tema 2, subtema 2 pada pembelajaran 2. Apa saja yang menjadi pokok pembahasan kita? Mari kita lihat. Yang pertama, SPDB KD 3.2 dan 4.2 mengenai istilah tempo pada lagu. Yang kedua, PPKN KD 1.2, 2.2, 3.2, dan 4.2 mengenai hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Mari kita mulai. Yang pertama, istilah tempo pada lagu. Seperti pada pembahasan sebelumnya ya, jenis-jenis tempo dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tempo lambat, terus yang kedua tempo sedang, dan tempo cepat. Tempo lambat mulai dari largo, adagio, grave, dan lento. Sedangkan tanda tempo sedang adalah andante, andantino, moderato, allegro, moderato. Sedangkan tanda tempo cepat adalah allegro, allegretto, presto, dan vivace atau tulisannya vivace itu ya. Contoh lagu daerah dengan tempo allegro, tempo yang cepat berarti ya. Seperti potong bebek angsa. Kalian tahu ya, potong bebek angsa itu kan cepat. Lumayan cepat ya. Terus yang kedua, anak kambing saya dari Nusa Tenggara Timur juga. Mana di mana anak kambing saya, seperti itu ya. Sampai lagu dari Jawa Timur, dari provinsi kita yaitu Rek Ayo Rek. Rek Ayo Rek, melaku melaku neng tunjungan itu ya. Pernah dengar kan ya? Sedangkan contoh lagu daerah dengan tempo moderato atau tempo yang sedang adalah ini. Contohnya ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan. Tidak secepat tempo allegro tadi ya, tempo moderato itu lebih santai atau lebih eh, lambat sedikit dari allegro. Ampar-ampar pisang, pisangnya belum masak, kan gitu ya. Lebih eh, lebih lambat sedikit dari allegro. Kalau allegro tadi kan rek, ayo rek. Kalau moderato ampar-ampar pisang. Ini ketukannya. Ampar-ampar pisang. Kalau kalau yang allegro tadi rek, ayo rek. Gitu ya kan lebih cepat ketukannya. Terus sampai dari suwe ora jamu dari daerah istimewa Yogyakarta. Suwe ora jamu gitu kan lebih santai ya daripada allegro. Sudah dapat ya tempo allegro dan moderato yang apabila kita lihat dari contoh lagu daerah. Kita lanjut ya, hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Sebagai peserta didik di sekolah, siswa memiliki hak, yakni sesuatu yang harus diterima, dan kewajiban, yakni sesuatu yang harus dilakukan yang melekat pada diri masing-masing siswa. Jadi di sini hak sebagai siswa harus diterima dan kewajiban sebagai siswa harus dilakukan. Dan keduanya itu harus seimbang. Ya, tidak boleh berat sebelah karena hak dan kewajiban itu bagaikan dua sayap pada seekor burung. Jadi kalau salah satunya tidak terpenuhi kan tidak bisa terbang seperti itu ya.
Apa saja yang yang menjadi hak siswa di sekolah? Yang pertama, berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Seperti di sekolah kita ya, semua diperlakukan sama. Semua dapat kelas yang layak untuk belajar, mendapatkan tempat duduk, terus mendapatkan pembelajaran yang sama kan ya. Terus yang kedua, berhak menerima pelajaran. Ini maksudnya guru harus mengajar siswa. Kalau gurunya tidak mengajar, siswa bisa melayangkan protes ya. Terus berhak memiliki banyak teman. Ini kalian boleh berteman dengan siapa saja ya. Yang penting saling menghormati dan menghargai. Terus berhak mengikuti organisasi. Kalau di sekolah kita itu organisasinya masih pramuka itu ya. Atau di kelas kan ada organisasi juga, ada ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, bendahara, dan pembantu umum itu biasanya ya. Di situ selain apa kedudukan-kedudukan tadi juga ada anggota. Semuanya memiliki peran dan fungsi masing-masing ya, saling melengkapi sebagai sistem. Prinsipnya adalah tidak ada yang paling, tetapi semuanya harus saling ya. Nggak ada yang paling hebat, tapi semua saling bersatu untuk menjadi lebih hebat seperti itu ya. Terus berhak mengikuti ekstrakurikuler seperti drum band itu ya, atau mungkin kesenian, hadroh itu. Sementara karena pandemi ya, tidak boleh ada ekstrakurikuler. Terus berhak mengikuti lomba. Ini maksudnya semua siswa bisa memiliki kesempatan yang sama untuk dirinya mengikuti suatu lomba. Namun terkadang apabila lomba itu tingkat kota seumpama ya, itu kan dipilih dulu berdasarkan kemampuan. Bukannya ini nggak adil ya, tetapi ini adalah mencari yang terbaik untuk akhirnya diikut sertakan dalam suatu kompetisi seperti itu ya. Terus berhak mendapatkan beasiswa. Contohnya yang sedang berlaku di sekolah itu kan ada PIP, Program Indonesia Pintar. Itu siswa juga mendapatkan hak untuk memanfaatkannya ya, terutama di kebutuhan-kebutuhan sekolah ya. Terus sebagai siswa kita juga punya kewajiban ya. Apa saja kewajibannya? Ya, ini ikut menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah. Di sini semua warga sekolah itu wajib hukumnya untuk menjaga ketiga ini. Kenapa? Karena dengan ketiganya ini bisa berjalan dengan baik, pastilah eh, sekolah akan berjalan dengan baik. Terus mematuhi tata tertib. Ini ya, juga sangat penting ini. Jadi sekolah itu punya sistem peraturan. Peraturan itu dibuat agar kegiatan yang ada di sekolah itu berjalan dengan baik. Jadi, kita sebagai siswa harus mematuhi tata tertib tersebut agar kegiatan menjadi tertib dan lancar ya. Terus wajib mengikuti proses belajar. Ini apalagi sekarang kan blended learning ya. Yang satu yang 2/3 belajar dari rumah, yang 1/3 belajar di sekolah. Ini semuanya harus belajar, nggak boleh
diem di rumah, atau karena kan saya nggak bisa sebagai guru kan nggak bisa memantau secara langsung ya, belajar apa enggak ya kira-kira yang belajar dari rumah anak 20 itu ternyata pas nggak belajar, itu kan nggak boleh ya, harus belajar. Nanti pada waktunya akan ada yang namanya tes kemampuan, tes pemahaman. Nah, ini apabila kalian nggak belajar kan nanti nilainya akan ketahuan bahwa kalian nggak belajar, seperti itu ya. Pasti ada ujiannya nanti. Terus mengerjakan tugas tepat waktu. Ini kadang kan saya beri kelonggaran ya di kelas kita. Tugasnya nggak harus selesai pada jam tersebut, tapi ada waktu yang saya setel agak lama karena mengakomodir kalian yang mungkin ada kendala di fasilitas eh, fasilitas TI ya. Terus menjaga fasilitas sekolah, nah ini juga penting ya. Ruang kelas itu nggak boleh dicoret-coret contohnya ya. Terus ruang komputer itu setelah menggunakan kita harus melakukan shutdown atau mematikannya ya. Itu harus diperhatikan agar kenapa fasilitas sekolah akan awet dan bisa digunakan secara terus-menerus. Kalau rusak kan yang repot pasti kita juga kan ya. Terus membantu proses belajar mengajar di kelas. Ini mungkin Bapak Ibu guru ada eh, waktu masang apa proyektor kan butuh bantuan ya biar cepat. Kalian nggak usah diminta langsung tanggap. Oh Pak Bapak Ibu guru saya kerepotan itu, ayo kita bantu gitu. Langsung nggak usah ayo bantuan inisiatif kalian sendiri ya. Terus menjaga nama baik sekolah ini juga penting ya. Kenapa? Kalian itu kan warga sekolah. Warga sekolah kan seyogyanya juga eh, tidak menceritakan hal-hal di mana hal-hal itu membuat orang lain atau orang yang bukan warga sekolah ini menjadi berpandangan buruk, itu nggak boleh ya. Kita bercerita apa adanya, kita bercerita yang baik-baik seperti itu agar orang lain juga menilainya secara objektif bahwa sekolah kita adalah sekolah yang baik. Terus memakai pakaian yang sesuai dengan hari, yakni seragam ya. Sistem pendidikan kita kan menghendaki kesetaraan dengan cara menyeragamkan pakaian agar apa si kaya dan yang tidak punya itu sama kedudukannya ya, tidak ada eh, perbedaan seperti itu ya. Selain itu ada hak dan kewajiban terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar, seperti memeluk dan menjalankan agama masing-masing ya sesuai keyakinan kita. Jadi kalau kita memilih suatu agama, seperti saya memilih agama Islam, ya kita harus sholat, kita harus membayar zakat, seperti itu. Kita harus berpuasa di bulan Ramadan. Kita harus berkonsekuensi atas pemilihan keyakinan kita. Nanti saya milih Islam tapi nggak mau sholat, itu nggak boleh ya. Harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Terus dihargai dan menghargai juga saling bantu. Ini kita berhubungan sama lingkungan tetangga, lingkungan RT RW, kita harus menghargai
terus kita akhirnya akan dihargai. Dan juga bantu-membantu, gotong royong kan biasanya ada kegiatan RT, kegiatan RW gitu atau kegiatan kelurahan gitu ya. Kita harus saling membantu, saling berkontribusi ya. Terus juga ada hak memanfaatkan energi. Memanfaatkan energi kita memiliki hak ya. Boleh kita memanfaatkan energi. Namun kita harus melakukan kewajibannya seperti menjaganya ya. Menjaganya itu apa sih? Yakni penghijauan, hemat kertas, bijak sampah, yakni membuang sampah pada tempatnya ya. Terus yang penting juga menjaga hutan, nggak boleh menebang pohon sembarangan. Biasanya ini kita kan di Kerapiak itu banyak mebel ya, bahan bakunya kayu lah di situ. Nggak boleh asal tebang aja, nanti hutannya gundul pada waktu kemarau nggak ada air, pada waktu musim hujan banjir dan longsor itu kan ya. Kita harus menjaga hutan dengan sebaik-baiknya. Mungkin pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, langsung saja kalian ketik di Google Classroom atau WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.